ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Akhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita dan juga bisa mensyukuri atas apa yang Allah berikan kepada kita semua. Tidak lain adalah semua apa yang kita dapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita akan melanjutkan kembali kajian dari tafsir Taisir Karimur Rahman yang ditulis oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Kita sampai pada surat Al-Kafirun, di mana sebelum kita membahas terkait tentang surat Al-Kafirun ini, di antara min asbabin nuzul, sebab-sebab diturunkan surat Al-Kafirun ini, nuzilat suratul Al-Ma'un, masih ada kaitannya dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Ma'un. Meskipun sebelum surat Al-Kafirun ini adalah surat Al-Kautsar, tapi surat Al-Kafirun ini masih ada kaitannya dengan Al-Ma'un, yaitu di dalam ayat Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama? Ini sebagian para ulama tafsir menjelaskan. Allati asyara fiha Allah Ta'ala ila sifatil kafir. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itulah karakter, ciri-ciri orang-orang kafir. Al-mukadzibina bid-din, mereka yang telah mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Humma nuzilat ba'daha suratul kafir. Kemudian barulah diturunkan surat Al-Kafirun, yang mana di dalam surat Al-Kafirun ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia bil ikhlas lahu wal bara'ah. Yang pertama harus ikhlas. Ikhlas artinya mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah dalam segala ubudiyah. Wal bara'ah min amalil kafirin, dan juga berlepas diri dari perbuatan orang-orang kafir. Alladzina 'abidu al-awthan min dunillah, yang mana orang-orang kafir itu menyembah berhala-berhala, patung-patung, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hasama al-mufawwidat allati kanu qad laja'u ilaiha ba'da an abda al-khatatahum fi tasaddi lidini ta'ala. Ya. Dan yang menjadikan mereka itu menghalangi manusia, kemudian menjadikan sesembahan-sesembahan, tandingan-tandingan itu dijadikan sesembahan mereka, Tuhan-Tuhan mereka. Jadi awal mulanya di dalam surat Al-Kafirun ini, sebagian ulama tafsir menjelaskan baghyatu lafitatu ittabahul kafirin wa fataha uyunahum ala waqi'atul fil, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga seperti yang dilakukan orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah, yaitu yang ada pada surat Al-Fil. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membela atau menolong, menjaga tentang rumah Allah, Baitullah, yang bernama Ka'bah tadi. Kemudian di antara surat Al-Kafirun ini
terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ingin diminta ya, dari beberapa rombongan orang-orang kafir Quraisy. Ya. Jadi ada 4 orang. Jadi 4 orang itu bernegosiasi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, bagaimana kalau kita ini, ya, aku akan mengajakmu untuk menyembah Tuhan-Tuhan kami selama 1 tahun. Kemudian nanti kami akan mengajak ataupun kami akan menyembah Tuhanmu selama 1 tahun. Jadi gantian, ya, biar tidak terjadi keributan, biar fair atau toleransi lah bahasanya. Maka barulah di situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang lakum dinukum waliyah, ya, bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Itulah tentang sekilas, ya. Diturunkannya surat Al-Kafirun bahwasanya mereka ingin mengajak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyembah Tuhan-Tuhan mereka alias menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena harus menyembah pada Allah dan juga harus menyembah Tuhan-Tuhan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum, di dalam surat Al-Kafirun. Jadi surat Al-Kafirun ini adalah termasuk di antara surat Makkiyah, yang berarti itu diturunkan di kota Mekkah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat yang pertama adalah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, ya, kepada orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ya. Jadi Nabi SAW menjelaskan dan punya sikap bahwa Nabi SAW tidak akan menyembah sesembahan orang-orang kafir. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Alias mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ya. Nabi SAW tidak pernah menyembah sesembahan orang-orang kafir. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Kemudian lakum dinukum waliyadin. Dan bagiku agamaku dan bagimu agama. Ya. Inilah salah satu bentuk toleransi yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi toleransi itu tidak harus kita untuk meriahkan, mendukung sesembahan orang-orang kafir supaya mereka mau mengucapkan ucapan hari-hari besar Islam, ataupun mereka juga memperingati tentang hari raya besar Islam. Itulah toleransi yang kebablasan. Kalau sampai umat Islam untuk mengucapkan ucapan-ucapan selamat pada hari raya orang-orang kafir. Ayat ini dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Ay kullil kafirina mu'linan wa musarrihan. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir secara mu'linan, secara terang-terangan, ya, wa musarrihan atau sarahatan, ya, jadi secara terang-terangan ataupun secara jelas, ya, jadi secara gamblang, secara jelas. Sarahatan jadi sebenarnya sama dalam bahasa Arab, ya. Mu'linan itu orang-orang yang menampakkan diri, ya. Kalau sarahatan itu menyampaikan dengan secara terang ataupun secara jelas, ya. La a'budu ma ta'budun. Ay tabarra'a mimma kanu ya'buduna min dunillah. Artinya berlepas diri, engkau berlepas diri dari sesembahan orang-orang kafir selain Allah Subhanahu wa taala.
Jadi harus ada barokah. Makanya di dalam agama kita itu ada istilahnya al-wala wal bara. Jadi loyalitas dan berlepas diri itu harus ada. Tidak boleh seorang muslim memberikan loyal kepada orang-orang kafir ataupun sesembahan-sesembahan mereka. Jadi harus menampakkan adanya barokah, ya, berlepas diri dari sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batin. Secara zahir nampak maupun secara batin. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ya. Arti daripada ayat ini kata Syekh Sa'di rahimahullah, li adami ikhlasikum fi ibadatikum lillah. Karena mereka, ya, itu tidak mengikhlaskan, tidak mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak ada mengisahkan Allah, mengikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada. Orang-orang kafir tidak melakukan hal-hal seperti itu. Fa ibadatukum lahu al-muqtarinatu bisyirk. Jadi sesembahan orang-orang kafir ini terikat dengan perbuatan syirik. Jadi tercampurlah di situ dengan perbuatan syirik, la tusamma ibadah. Sehingga sesembahan ataupun ubudiyah yang mereka lakukan itu bukan dinamakan ibadah. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menyampaikan dalam Qawaidul Arba', fa'lam annal ibadata la tusamma ibadah illa ma'a tauhid. Ya. Jadi ketahuilah bahwasanya ibadah itu tidak dinamakan ibadah kecuali dengan apa? Tauhid. Jadi percuma dia untuk melakukan segala bentuk aktivitas, segala bentuk sesembahan, persembahan kepada Allah dan juga ditujukan kepada selain Allah. Kalau tidak ada tauhid, percuma. Ya. Jadi istilahnya itu akan sia-sia, percuma. Mau infak 1 triliun, ingin buat bangunan masjid, ingin menyantuni anak yatim, ingin menyantuni janda, kalau tidak bertauhid itu percuma. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari perbuatan orang-orang musyrik. Dan syarat diterimanya ibadah yang pertama apa? Harus ikhlas. Ikhlas itu artinya mengisahkan Allah. Bukan ikhlas itu seperti orang yang mengatakan sudah saya ikhlas. Ada musibah sudah saya ikhlas, bukan itu. Ikhlas di sini dalam ibadah artinya harus mengisahkan Allah. Harus mentauhidkan Allah, itu maksud daripada ikhlas. Jadi bukan ikhlas ya sudah saya ikhlas. Saya ikhlas memberikan dia bantuan, bukan itu. Ikhlas di sini yang dimaksudkan adalah dia bagaimana hanya beribadah kepada Allah semata, bagaimana dia mengisahkan Allah, bagaimana dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ibadahnya. Ubudiyahnya orang-orang musyrik itu tidak mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu bukan dinamakan ibadah, ya. Karena ibadah itu harus diiringi, dilandasi dengan tauhid. Kemudian kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa qarrara dzalika liyadulla al-awwal ala adami wujudil fi'l. Ini menunjukkan apa? Dari awal yang mereka lakukan, yang mereka usahakan itu tidak ada nilainya sama sekali. Ya, sifar, ya. Nol, jadi nggak ada nilainya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan amal perbuatan orang-orang kafir, orang musyrik itu faja'alnahu haba'an manthura. Ya, akan kami jadikan amal ibadah mereka itu seperti debu yang bertebar. Jadi nggak ada nilainya sama sekali. Itu kalau ibadah tidak dilandasi dengan tauhid. Itu yang pertama. Wasani yang kedua, ya, jadi ibadahnya orang-orang kafir itu tidak dibangun di atas tauhid, tidak mengisahkan Allah.
Yang kedua, sifat dari orang-orang kafir tadi, ala anna dzalika qad shara wasfan laziman. Itu yang menjadi sifat, karakter orang-orang kafir seperti itu dari dulu sampai sekarang. Makanya dulu kita sering ya, di media sosial ada orang kafir ya, termasuk yang memiliki media di Indonesia, memberikan bantuan donasi ke beberapa pesantren ya, sampai 50 juta sampai sekian ratus juta, kemudian memberikan bantuan berupa binatang ternak untuk sebagai badan usaha. Maka ini nggak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala karena li'adami ikhlas, tidak adanya tauhid di dalam. Hanya penting sekali kita belajar tauhid ini supaya amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, karakter sifat-sifat orang-orang kafir. Yang pertama, tidak ada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka juga yasuddu an sabil. Mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Supaya manusia itu tidak menyembah hanya kepada Allah, mereka bikin atributnya, mereka bikin beberapa gaya hidup budaya orang-orang kafir supaya para remaja, supaya para pemuda dari kalangan kaum muslimin ini mengikuti jejak-jejak mereka. Kemudian kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa lihada mayyaza baina al-fariqain. Oleh karenanya beliau ingin ya memisahkan, memberikan pemisahan di antara dua kelompok ya. Faslu baina ta'ifatain ya. Perbedaan antara dua kelompok tadi, yang pertama orang-orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun, kemudian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kepada kaum muslimin ya, wala ana 'abidum ma abattum, dan aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Itu harus ada baroah di situ, harus ada ya, berlepas diri kepada segala bentuk persembahan orang-orang kafir. Itu harus lepas diri. Tidak boleh kita mengucapkan ucapan selamat ya, ucapan-ucapan memberikan selamat hari raya mereka, apalagi mengikuti atribut mereka, merayakan tahun baru mereka. Itu kita harus punya baroah. Selanjutnya, lakum dinukum waliyadin ya. Jadi bagimu adalah agamamu dan bagiku adalah agama. Itulah toleransi yang benar ya. Jadi toleransi yang benar adalah kita harus memberikan, istilahnya adanya gap di situ. Kalau itu sesembahan orang kafir, ya biarkan mereka melakukan keyakinan mereka, ibadah mereka seperti itu. Tapi bagi kita sebagai orang muslim, ya ini adalah tempat ibadah kita di masjid. Kemudian inilah gaya hidup kita sebagai seorang muslim seperti itu. Inilah akidah Islamiyah seperti itu. Jadi harus ada perbedaan. Tidak terus malah menjadi melebur jadi satu. Ya. Kedatangan pastor, kedatangan tokoh pendeta Paulus, kemudian sampai dipuja-puja, sampai diminta doa, sampai dicium kening. Jadi seperti disetarakan dengan ulama dari Timur Tengah. Maka ini adalah suatu musibah ya. Jadi ini bukan toleransi, tapi ini adalah bentuk daripada al-wala, loyal kepada mereka. Jadi tidak seperti itu juga. Artinya kalau kita ingin memberikan toleransi, artinya kita tidak mengganggu mereka dalam melaksanakan peribadatan mereka. Kemudian kita juga tidak merusak tempat-tempat ibadah mereka. Itulah toleransi yang benar yang diajarkan di dalam Islam. Kama qala ta'ala, qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi. Katakanlah wahai Muhammad, semuanya itu akan melakukan ibadah ya sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Antum bari'una mimma a'mal. Kalian itu berlepas diri dengan apa yang aku kerjakan. Wa ana bari'u mimma ta'malun. Dan aku pun juga berlepas diri dari apa yang kalian lakukan, apa yang kalian sembah, apa yang kalian lakukan dalam aktivitas kalian. Jadi seperti itu adanya al-wala wal bara. Kita memberikan wala, loyal kepada sesama muslim.
kita berikan barokah kepada orang-orang kafir, itulah bentuk daripada toleransi yang benar. Makanya di dalam beberapa kurikulum, ini seringkali di dalam toleransi seperti ini yang toleransi kebablasan. Ya. Makanya kita mengajarkan kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita, itu benar-benar mengajarkan terkait tentang pelajaran-pelajaran umum itu harus sama dengan akidah Islamnya, ya. Supaya tidak salah di dalam memberikan toleransi, ya. Jadi supaya mereka ini tidak mengikuti ataupun mengucapkan selamat atau mengikuti atribut-atribut yang biasa dilakukan orang-orang kafir, ya. Kemudian nanti akan timbul di situ loyal, ya. Karena hati itu lemah. Seorang ketika diberikan bantuan donasi, ya, hadiah dari orang kafir pada hari-hari tertentu, dan dia imannya lemah, hatinya bolak-balik, akhirnya yang tadinya mungkin dia itu hanya bisa menerima, tapi lama kelamaan sampai dia tidak lepas kontrol mengucapkan selamat, ya. Selamat, ya. Jadi ucapan selamat bentuk dari kekufuran. Karena secara tidak langsung mengucapkan selamat bahwa Isa itu adalah salah satu bentuk daripada Tuhan yang mereka yakini, yaitu dengan Rohul Kudus. Jadi seperti itu pentingnya kita untuk mengajarkan toleransi. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di dalam surat Al-Kafirun itu didatangi oleh dari tokoh-tokoh kafir Quraisy untuk memberikan negosiasi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Daripada ributnya, daripada rame, mendingan kita ini fair aja, ya. Mari kita untuk menyembah Tuhan selama setahun, dan engkau gantian, kamu harus menyembah Tuhan-Tuhan kami selama 1 tahun. Kemudian nanti akan diberikan beberapa hadiah, ya. Jadi ucapan selamat. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tegasnya beliau langsung menyampaikan lakum dinukum waliyah, ya. Bagimu adalah agamamu dan bagiku adalah agamaku. Itulah toleransi yang benar yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bisa kita mengambil faedah dalam surat Al-Kafirun. Artinya kita harus punya sikap yang tegas, sikap yang benar-benar sorahatan, ya, yang nampak bahwa kita adalah seorang muslim, dan muslim itu ada akidahnya sendiri, muslim ada gaya hidupnya sendiri, dan muslim ada tradisi dan adatnya sendiri selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun orang kafir, mereka punya kebiasaan sendiri, mereka punya sesembahan sendiri, dan mereka punya hari-hari besar mereka sendiri. Ini di antara faedah yang bisa kita ambil pelajaran. Dan yang terakhir adalah tadi, ya, kita tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan, sesembahan-sesembahan selamat hari-hari besar mereka, karena umat Islam pun punya hari raya, hari besar tersendiri. Dan juga kita harus menampakkan tadi, ya, secara terang-terangan adanya baroah tadi, ya, berlepas diri dari sesembahan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, ya. Karena ibadah itu harus ada al-wala wal bara. Jadi loyal kita diberikan kepada agama Islam kita, dan bara, berlepas diri kita, diberikan kepada orang-orang kafir tanpa kita harus merusak tempat ibadah mereka, tanpa mengganggu ibadah mereka, tanpa menjelek-jelekan sesembahan mereka, karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mencela Tuhan-Tuhan mereka, karena mereka nanti akan membalas mencela Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah yang bisa kita sampaikan, dan insyaallah di kesempatan kita akan masuk pada surat An-Nasr. Tafi bihadza wa nahmika majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.